Sementara itu pemirsa, KPK menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskannya dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024. Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil. Terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, KPK kabarnya segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kemenak tahun 2023-2024. Di mana sebelumnya KPK mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar $2.600 hingga $7.000 Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tetapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, salah satunya pendakwah Ustadz Khalid Basalamah.
Ustadz Khalid mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari persoalan kuota haji kita lihat mengenai MBG, ribuan porsi makan bergizi gratis yang terkirim ke sejumlah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur ternyata basi dan tidak layak konsumsi. Pihak sekolah akhirnya terpaksa mengembalikan MBG tersebut karena sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Diduga basi dan sudah mengeluarkan bau tak sedap, menu makanan bergizi gratis ini terpaksa ditumpuk begitu saja di SDN Melaja 2 Bangkalan. Bahkan sejumlah siswa dilaporkan sempat menyantap makanan dengan olahan daging yang berkuah kecoklatan. Mendengar keluhan ini, guru langsung memeriksa dan ternyata benar. Ada salah satu menu yang sudah tidak layak konsumsi. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG dan mengembalikannya. Kondisi serupa juga terjadi di SMA Negeri 3 Bangkalan. Pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan petugas supervisor dan menarik seluruh kotak makanan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi terkait pendistribusian MBG ini. Sehingga diimbau agar setiap sekolah selalu melakukan pemeriksaan pada distribusi MBG sebelum diberikan pada siswa. Diharap insiden ini bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang lagi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebelumnya di Bau-Bau, Sulawesi Selatan, puluhan murid dilarikan ke rumah sakit karena keracunan makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional berdalih keracunan terjadi karena juru masak MBG yang belum siap. Keracunan siswa usai menyantap menu makan bergizi gratis terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena keracunan MBG. Mereka mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu makan bergizi yang dibagikan pihak sekolah. Sementara itu, 10 siswa sekolah dasar di Kecamatan Semen, Gunung Kidul, Yogyakarta juga diduga keracunan MBG. Meski para siswa sudah pulih usai menjalani perawatan, namun orang tua murid was-was dan khawatir akan kualitas menu MBG. Menanggapi maraknya keracunan siswa akibat menyantap MBG, Kepala Bagian Dadan Hindayana buka suara. Menurut Dadan, keracunan MBG berasal dari dapur SPPG, mulai dari juru masak yang tidak siap hingga bahan baku makanan. Yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Bau-Bau, di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. BGA juga memastikan terus mencapai target zero insiden dalam penyaluran makan bergizi gratis demi memuluskan program unggulan pemerintah. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan. Pihak istana mewanti-wanti stasiun pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG lebih berhati-hati menyiapkan makan bergizi gratis. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ingin memastikan kasus keracunan MBG akan terus dievaluasi dan diperbaiki agar keracunan tidak terulang lagi. Jika SPPG terbukti melanggar SOP, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk
mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Kalau ditemukannya titik SPG yang fiktif itu gimana, Mas? Dapur fiktif, Mas. Dapur fiktif? Iya, dapur MBG. Ada temuan dari anggota DPR, kemudian di viral di media sosial ada 5.000 dapur fiktif ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan GGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, juga ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki.